Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Fakhrudin, NPM 22411141. Dalam kegiatan bisnis, pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, ia juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Di samping itu, jika ditinjau dari beberapa segi, pengangkutan banyak mempunyai manfaat, antara lain: satu, dari kepentingan pengiriman barang; dua, dari kepentingan pengangkut barang; tiga, dari kepentingan penerima barang; dan empat, dari kepentingan masyarakat luas. Khusus mengenal pengangkutan laut tidak dijumpai definisinya dalam KUHD, namun dalam PP nomor 17 tahun 1988 dijumpai pengertian pengangkutan laut, yaitu setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan. Pasal 1 angka 1 Perpu nomor 17 tahun 1988. Ada 4 macam penyelenggara pengangkutan laut. Baik menurut Perpu 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengangkutan laut maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1992 tentang pelayaran. Keempat jenis pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pelayaran dalam negeri; 2. Pelayaran rakyat; 3. Pelayaran perintis; dan 4. Pelayaran luar negeri. Sarana penunjang pengangkutan laut. Pengangkutan laut mempunyai kelebihan dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan jenis pengangkutan lainnya, karena dalam hal pengangkutan laut, guna melancarkan pelaksanaannya diperlukan adanya sarana-sarana penunjang seperti berikut: 1. Kapal; 2. Pelabuhan; 3. Prasarana pelayaran; 4. Pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan barang tercantum dalam pasal 466 KUHD adalah sebagai berikut: barang siapa, baik dengan suatu cara, karakter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk penyelenggaraan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Dengan demikian, jelas dalam pengangkutan barang melalui laut, subjek hukum pengangkutan yaitu pengangkut, pengiriman, penerima, ekspeditor, pengatur muatan, pengusaha, pergudangan. Dari pihak-pihak yang berkepentingan ini, ada yang secara langsung terkait dalam perjanjian pengangkutan laut karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian atau pengangkut pengirim, dan ada juga secara tidak langsung terkait dalam perjanjian karena yang bersangkutan bertindak atas nama pihak lain seperti ekspeditor, pengatur muatan, pengusaha pergudangan. Kemudian, objek hukum pengangkutan laut adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan laut. Oleh karena itu, yang menjadi objek hukum pengangkutan laut adalah muatan barang. Dalam pengangkutan tentunya harus ada suatu perjanjian di antara pengangkut dan para pemakai jasa angkutan. Perjanjian inilah yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan dalam perjanjian pengangkutan barang. Dikenal adanya dokumen yang disebut surat muatan atau Consumer Bill of Lading. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum.